Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menerapkan terapi modalitas, konsep aktivitas kelompok, dan simulasi terapi aktivitas kelompok. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep terapi modalitas. Terapi modalitas adalah terapi utama dalam keperawatan jiwa. Terapi modalitas mendasarkan potensi yang dimiliki pasien, modal modalitis sebagai titik tolak terapi atau penyembuhannya. Tapi terapi ini bisa dipakai untuk terapi keperawatan aktivitas kelompok. Tujuan utama dari terapi modalitas adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan gangguan mental melalui pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengatasi tantangan sehari-hari. Selanjutnya, definisi terapi aktivitas kelompok. Terapi aktivitas kelompok adalah salah satu terapi modalitas yang dilakukan perawat kepada sekelompok klien yang mempunyai masalah keperawatan yang sama. Terapi aktivitas kelompok adalah salah satu terapi modalitas yang merupakan upaya untuk memfasilitasi perawat atau psikoterapis terhadap sejumlah pasien pada waktu yang sama. Terapi aktivitas kelompok, stimulasi persepsi adalah pasien yang dilatih mempersepsikan stimulus yang disediakan atau stimulus yang pernah dialami. Tujuan dari terapi aktivitas adalah untuk memantau dan meningkatkan hubungan interpersonal antar anggota. Hasil diskusi kelompok dapat berupa kesepakatan persepsi atau alternatif penyelesaian masalah. Selanjutnya ada manfaat terapi aktivitas kelompok. Manfaat dari terapi aktivitas kelompok yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan uji realitas melalui komunikasi dan umpan balik dengan atau dari orang lain. Yang kedua, melakukan sosialisasi. Yang ketiga, membangkitkan motivasi untuk kemajuan fungsi kognitif dan efektif. Lalu secara khusus manfaatnya adalah meningkatkan identitas diri, menyalurkan emosi secara konstruktif, lalu meningkatkan keterampilan hubungan interpersonal atau sosial. Di samping itu, manfaat rehabilitasinya adalah yang pertama, meningkatkan keterampilan ekspresi diri, meningkatkan keterampilan sosial, meningkatkan kemampuan empati. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan atau pengetahuan pemecahan masalah. Selanjutnya, indikasi dan kontraindikasi terapi aktivitas kelompok. Indikasinya ada A. Sudah ada observasi dan diagnosa yang jelas. B. Sudah tidak terlalu gelisah. Dan C. Wahamnya tidak terlalu berat. Untuk kontraindikasinya ada pasien psikopat dan sosiopat. Yang B. Delusi tak terkontrol. Dan C. Mudah bosan. Selanjutnya, komponen kelompok dari terapi aktivitas kelompok. Kelompok terdiri dari 8 aspek sebagai berikut. Yang pertama, struktur kelompok. Struktur kelompok menjelaskan batasan, komunikasi, proses pengambilan keputusan, dan hubungan otoritas dalam kelompok. Yang kedua, besar kelompok. Jumlah anggota kelompok yang nyaman adalah kelompok kecil yang anggotanya berkisar antara 5-12 orang. Yang ketiga, lamanya sesi. Waktu optimal untuk satu sesi adalah 20-40 menit bagi fungsi kelompok yang rendah dan 60-120 menit bagi fungsi kelompok yang tinggi. Baik, selanjutnya ada tahap pelaksanaan terapi aktivitas, yang mana pertama ada prakelompok, yaitu membuat tujuan dari motivasi pasien, menentukan leader sebagai jalannya kegiatan, menentukan jumlah peserta atau anggota, menentukan tempat dan mengatur posisi yang nyaman, menyiapkan media berupa kertas yang berukuran kecil atau yang lainnya. Kemudian yang kedua ada awal kelompok, yaitu perkenalan diri dari masing-masing peserta, memberikan informasi tentang kegiatan yang akan dilakukan, kemudian pemberian tugas atau aktivitas untuk menuliskan atau sesuai dengan kegiatan. Kemudian ada kerja kelompok, di mana memberikan waktu atau peluang bagi peserta untuk mengekspresikan dan memberikan dukungan agar menjadi sadar dan percaya diri akan kemampuan serta perencanaan yang sudah dibuat. Kemudian yang keempat ada terminasi, yaitu memberi apresiasi, penghargaan dan ucapan terima kasih serta pemberian reward atas apa yang sudah dilakukan dan mampu mengekspresikan dirinya di lingkungan sosial. Selanjutnya ada klasifikasi terapi aktivitas kelompok. Yang pertama ada terapi aktivitas
kelompok sosialisasi. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan sosialisasi dan interaksi sosial klien yang mengalami gangguan menarik diri. Lalu aktivitasnya yang pertama ada perkenalan, memulai sesi dengan kegiatan memperkenalkan diri dan anggota kelompok lainnya. Yang kedua, bermain peran, melatih klien dalam berinteraksi dengan orang lain dalam situasi sosial yang simulasi. Yang ketiga ada diskusi kelompok, membahas topik-topik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan interaksi sosial. Yang keempat ada aktivitas kelompok, melakukan kegiatan bersama seperti permainan, seni, atau olahraga yang memerlukan kerjasama. Yang kedua ada terapi aktivitas kelompok stimulasi sensori. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan sensori dan persepsi klien yang mengalami gangguan sensori. Aktivitasnya yang pertama ada stimulasi taktil, menggunakan berbagai tekstur seperti kain, bulu, atau pasir untuk merangsang kulit. Yang kedua ada stimulasi visual, menampilkan gambar, video, atau objek dengan warna dan bentuk yang menarik. Yang ketiga ada stimulasi auditori, memutar musik, suara alam, atau suara-suara yang menenangkan. Yang keempat ada stimulasi olfaktori, menggunakan aromaterapi seperti lavender dan kamomil atau jeruk. Yang kelima ada stimulasi gustatori, menawarkan makanan dan minuman dengan rasa yang berbeda. Yang ketiga ada terapi aktivitas orientasi realita. Tujuannya untuk membantu klien untuk memahami dan berorientasi pada realitas serta mengurangi halusinasi dan delusi. Aktivitasnya yang pertama ada diskusi kelompok, membahas topik-topik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan realitas. Yang kedua ada aktivitas kelompok, melakukan kegiatan bersama yang melibatkan interaksi dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga ada latihan orientasi, melatih klien untuk mengingat tanggal, waktu, tempat, dan identitas diri. Yang keempat ada teknik grounding, membantu klien untuk kembali ke realita dengan menggunakan teknik seperti fokus pada sensasi fisik, bernafas dalam, dan berhitung. Lalu yang keempat ada terapi aktivitas stimulasi persepsi dalam kasus halusinasi. Tujuannya untuk mengurangi intensitas dan frekuensi halusinasi pada klien dengan halusinasi. Aktivitasnya yang pertama teknik grounding, membantu klien untuk kembali ke realitas dengan menggunakan teknik seperti fokus pada sensasi fisik, bernafas dalam, dan berhitung. Lalu yang kedua ada distraksi, mengalihkan perhatian klien dari halusinasi dengan menggunakan kegiatan yang menarik dan menyenangkan. Yang ketiga, latihan kognitif, membantu klien untuk mengenali dan mengelola pikiran yang memicu halusinasi. Yang keempat ada teknik relaksasi, mengurangi ketegangan dan stres yang dapat memperburuk halusinasi. Lalu yang kelima ada terapi aktivitas kelompok peningkatan harga diri. Tujuannya untuk meningkatkan harga diri dan rasa percaya diri pada klien dengan harga diri rendah. Aktivitasnya yang pertama diskusi kelompok, membahas topik-topik yang relevan dengan harga diri dan rasa percaya diri. Yang kedua ada latihan afirmasi, membantu klien untuk menyatakan hal-hal positif tentang diri mereka sendiri. Yang ketiga ada teknik role playing, melatih klien untuk merespon situasi yang memicu perasaan rendah diri dengan cara yang lebih positif. Yang keempat aktivitas kelompok, melakukan kegiatan bersama yang dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan klien. Yang keenam ada terapi aktivitas kelompok penyaluran energi. Tujuannya untuk membantu klien untuk menyalurkan energi dan emosi secara konstruktif serta mengurangi perilaku kekerasan dan menarik diri. Aktivitasnya yang pertama latihan fisik, melakukan kegiatan olahraga yang dapat membantu klien untuk melepaskan energi dan stres. Yang kedua teknik relaksasi, mengurangi ketegangan dan stres yang dapat memicu perilaku kekerasan. Yang ketiga ada diskusi kelompok, membahas topik-topik yang relevan dengan manajemen amarah dan kontrol emosi. Yang keempat aktivitas kreatif, melakukan kegiatan seni seperti melukis, menulis, atau membuat musik untuk membantu klien mengekspresikan emosi mereka. Kemudian ada peran perawat dalam aktivitas kelompok, yang mana pertama ada mempersiapkan terapi aktivitas kelompok, tugas sebagai leader dan co-leader,
tugas sebagai fasilitator, tugas sebagai observer, tugas dalam mengatasi masalah yang timbul saat pelaksanaan terapi, dan program antisipasi masalah. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum